Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala ikhwanih. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa zidna ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Para pemirsa kuliah umum Rumaiso Academy yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan di pagi hari ini kita dapat kembali melanjutkan pembahasan tentang memotivasi diri atau membangun diri yang kita ambil dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbicara tentang tema ini. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tema menjadi orang yang ambisius. Seperti biasanya, saya izin untuk menampilkan materi pada layar. Baik, hadis yang menjadi bahasan kita pada kesempatan kali ini adalah hadis dari Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Beliau pernah mengatakan, "Kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku pernah menginap bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'ataituhu biwudu'ihi wa hajatihi. Maka aku berusaha untuk membantu untuk menyediakan air untuk berwudu beliau, membantu menyediakan air untuk berwudu beliau dan membantu kebutuhan beliau. Faqala li, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sal, mintalah apa yang kamu mau." Faqultu, Rabi'ah kemudian menjawab, "As'aluka murafaqataka fil jannah." Aku memohon kepada engkau wahai Nabi Muhammad SAW agar aku diperkenankan untuk menemani Anda di surga nanti, untuk bersama Anda di surga nanti. Qala aw ghaira dzalik. Apa ada permintaan selain itu? Faqultu huwa dzak. Tidak ada ya Rasulullah. Qala fa'inni ala nafsika bi kathratis sujud. Kalau begitu tolong bantu aku agar aku bisa bersamamu, agar kamu bisa bersamaku nanti di surga dengan perbanyak sujud. Baik, teman-teman rahimani wa rahimakumullah, pensyarah Syekh Ibrahim dalam kitab Al-Arba'in At-Tadwiriyah menjelaskan di sini. An-najihun nufusuhum tawaqatan lil ma'ali. Orang yang sukses, keinginan mereka atau jiwa mereka itu tertuju kepada hal-hal yang tinggi. Artinya hal-hal yang mulia, hal-hal yang berharga. Fayadu'una ahdafan 'azimatan. Lalu mereka akan menetapkan tujuan-tujuan yang mahal, tujuan-tujuan yang besar. Ta'ammal fi ghayati Rabi'ah radhiyallahu anhu. Coba perhatikan keinginan atau ambisi Rabi'ah radhiyallahu anhu. Beliau bukan hanya ingin masuk surga saja, akan tetapi beliau juga berkeinginan agar dapat menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga. Fayarshuduhu, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan kepada beliau agar untuk dapat meraih al-ahdaf al-azimah, tujuan yang sangat mulia itu, thamanun azim wa juhdun kabir, dengan proses yang sangat mahal dan perjuangan yang sangat besar. Karena yang namanya tujuan yang besar, tujuan yang mahal, berarti prosesnya juga besar, prosesnya juga harus mahal, ya.
Falaisal muhim, yang terpenting antakuna tumuhan. Yang terpenting itu bukan hanya kita menjadi orang yang ambisius, bal antabdulal juhdal mukafi li hadzal tumuh. Akan tetapi yang terpenting itu adalah bagaimana seseorang mengupayakan proses berjuang, mengupayakan perjuangan yang sesuai dengan ambisinya. Itu yang paling penting. Bukan hanya sekedar berambisi, tapi ketika punya ambisi berarti harus siap berproses, harus siap berikhtiar dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh. Wa hadza ma yumayyizun najihu tamih min ghairihi. Perilaku inilah yang membedakan antara orang sukses yang berambisi dengan orang yang sekedar ambisi tapi tidak sukses. Nah, jadi bedanya orang yang ambisius, yang sukses dengan ambisius yang tidak sukses. Orang yang berambisius sukses, dia berproses dengan sungguh-sungguh dan juga terukur. Dia upayakan prosesnya itu proses yang paling relevan untuk mencapai tujuannya. Tentu saja setelah difilter bahwa itu proses yang halal. Dan ambisinya tentu ambisi yang Allah ridhai, gitu kan. Nah, ini orang sukses. Tapi orang yang berambisi saja, pandai berambisi tapi tidak pandai mewujudkan ambisinya. Yaitu orang yang tidak berproses, tidak berusaha. Orang seperti ini gagal dalam ambisinya. Kalau dalam kamus bahasa Indonesia, ambisi itu apa? Ambisi itu semangat yang kuat, semangat yang besar, keinginan yang besar, disertai semangat untuk mencapai apa yang diinginkan. Kalau ambisius itu adalah di atasnya ambisi. Ya, ambisius itu keinginan untuk mencapai keinginan yang penuh ambisi. Nah, itu. Semangat di atas semangat untuk mencapai ambisinya. Nah, maka jadilah orang yang ambisius, yang berjuang, yang mengupayakan sebab-sebab, langkah-langkah untuk bisa mencapai tujuan Anda. Fahuwa ya'rifu qimatal hadfi. Orang yang berambisi dan dia sukses, dia tahu betul nilai dari tujuan yang akan dia gapai itu. Wal juhdal matlub, dia juga sadar betul tentang langkah-langkah apa yang harus diupayakan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, baik, coba saya sederhanakan penjelasannya. Jadi seorang muslim ya dituntut untuk apa ya? Tawaqatan lil ma'ali. Nufusuhum tawaqatan lil ma'ali. Memiliki ambisi yang tinggi. Artinya ambisi yang tinggi itu memiliki cita-cita yang tinggi. Kalau seorang takut bercita-cita, bagaimana dia mau sukses? Karena cita-cita itulah yang akan menjadi mindset dia. Orang-orang yang sukses selalu mengatakan bahwasanya kesuksesan itu bukan hanya soal materi. Kesuksesan itu bukan hanya soal capaian. Tapi kesuksesan itu yang sesungguhnya adalah soal mindset. Orang-orang kaya ketika mendefinisikan kekayaan bukan lagi orang-orang kaya yang nggak KW ya, maksud saya ya. Mereka bukan lagi mendefinisikan kekayaan itu soal materi, pendapatan, 2 digit, 1 digit, 3 digit. Tapi mereka mendefinisikan kekayaan itu dengan mindset. Mindset kaya. Ya, makanya Islam itu begitu perhatian dengan mindset. Di antara buktinya adalah Islam itu memotivasi kita sebagai penganutnya agar memiliki cita-cita yang tinggi. Karena dari cita-cita yang tinggi itulah akan membangun mindset. Nah, itu ya. Nah, kalau sudah punya cita-cita tinggi, apa cita-cita kita?
Jangan sampai cita-cita itu hanya jadi cita-cita, tapi cita-cita itu kita usahakan terwujud. Bagaimana caranya? Kita berusaha melakukan langkah-langkah yang sesuai dengan cita-cita kita. Ya, kalau cita-cita kita tinggi berarti langkahnya juga harus besar. Perjuangannya juga harus mahal. Mahal bukan hanya soal materi. Ya, mungkin bisa juga materi. Tapi bukan hanya soal materi, perjuangan yang mahal, harus melawan kemalasan, harus melawan idealis yang tidak sesuai dengan tujuan cita-cita kita, harus berani mencari lingkungan yang mendukung. Nah, gitu kan ya. Harus berani meninggalkan habit yang tidak produktif, habit yang tidak relevan, gitu kan, dengan cita-cita. Itu. Jadi kita dituntut untuk memiliki cita-cita yang tinggi. Kemudian agar cita-cita ini tidak hanya menjadi mimpi di siang bolong yang tidak pernah terbangun, tidak pernah terwujud, maka berusahalah berikhtiar. Setelah itu bertawakal kepada Allah. Amalkan hadis Nabi yang pernah kita pelajari itu. Ya. Wasta'in billah wala ta'jis. Minta tolonglah kamu kepada Allah, jangan lemah. Nah, kalau sudah ihris ala ma yanfa'uk, bersungguh-sungguhlah mencapai apa yang bermanfaat untukmu. Kalau kamu tahu, teman-teman tahu itu bermanfaat untuk hidup teman-teman, maka udah usah noleh kanan noleh kiri, bermanfaat di dunia akhirat, kejar. Ihris, kata Nabi, bersungguh-sungguhlah. Jadikan itu sebagai identitas, pijakan, pondasi Anda. Jangan hidup tanpa prinsip. Jadikan itu prinsip Anda. Ya. Kalau udah bermanfaat dunia akhirat, Anda nyaman dengan itu, jalankan. Jangan terpengaruh dengan orang. Nanti ngulang lagi dari awal gitu kan ya. Hidup ini sekali, hidup dunia ini sekali. Jangan buang-buang waktu untuk selalu mulai dari awal sampai mati, sampai tua baru mulai dari awal. Kita masih punya banyak waktu untuk berjuang. Alhamdulillah, semoga Allah panjangkan umur kita dalam kebaikan. Nah, fokuslah pada satu tujuan. Kalau sudah manfaat, ihris, sungguh-sungguh. Habis itu jangan cuma sungguh-sungguh aja. Ista'in billah, minta tolong sama Allah. Kalau sudah ista'in billah wala ta'jiz, jangan lemah, jangan menyerah. Ya, wa in asabaka syai'un, kalau ternyata dalam proses, dalam langkah-langkah itu Anda mengalami kegagalan, maka jangan katakan andaikan saya seperti ini pasti tidak seperti ini. Karena itu akan melemahkan, menghancurkan mindset Anda yang sudah terbangun dengan baik, dan akan menghancurkan ambisi dan semangat Anda yang sudah terbangun dengan kokoh. Sehingga muncullah stres, muncullah egois, muncullah perilaku-perilaku yang negatif dari orang yang berambisi. Itu kan karena sebabnya adalah apa? Ya, sebabnya dia selalu menyalahkan, ingin selalu perfeksionis, ingin selalu sempurna dalam prosesnya. Jangan pernah membayangkan seperti itu. Tidak ada orang yang berproses itu sempurna ya teman-teman. Proses itu selalu diawali dengan apa? Yang penting jalan dulu lah gitu. Walaupun tetap direncanakan dengan baik, tapi dijalankan seadanya dulu. Ya, perencanaan yang matang berproses untuk diupayakan. Karena kalau nggak dimulai nggak jalan-jalan. Ya, jangan menuju sempurna untuk berjalan. Selama Anda mampu, selama ada potensi, perencanaan matang Anda itu bisa dijalankan. Ya, setelah memulai proses, jalankan. Tuh. Seperti itu ya teman-teman ya. Makanya para para motivator ya, para psikolog, para ahli para influencer, karakter building, itu mereka mengatakan bahwa ambisi itu ada baik ada buruknya.
Berambisi itu ada baik, ada buruknya. Berambisi yang baik itu berambisi yang disertai langkah-langkah yang terukur, upaya-upaya yang ambisius juga, tapi tetap dalam batas norma agama, ya, terukur dan langkah-langkah yang ambisi juga. Nah, terukur ini kata mereka agar tidak menjadikan ambisi itu buruk. Ambisi itu berubah menjadi buruk ketika berpengaruh negatif kepada kejiwaan seseorang atau berpengaruh negatif juga kepada orang di sekitarnya. Akhirnya dia menjadi pribadi yang egois karena langkahnya tidak terukur. Barangkali ambisinya juga tidak terukur, dia tidak mengukur kemampuan. Kalau ambisinya tidak diukur, ya langkahnya lebih tidak terukur. Untuk mengukur langkah itu tujuan ini harus terukur sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan potensi Anda, gitu kan ya, sesuai dengan passion Anda, begitu. Banyak orang yang menjadi egois karena ketika dia berambisi, atau menjadi frustasi karena ambisinya karena tidak terukur. Makanya Nabi itu di antara juga sebab karena selalu menyalahkan, imperfectionist, ingin selalu sempurna dalam proses. Makanya Nabi bilang, kalau dalam langkah-langkah Anda itu mengalami hambatan-hambatan, maka jangan salahkan diri, jangan selalu katakan andaikan seperti ini pasti tidak akan seperti ini, karena andai ini tidak menyelesaikan masalah. Makanya Nabi larang. Nah, di sini kita bisa menangkap pelajaran penting ya teman-teman, bahwa Nabi itu mendidik kita untuk berpikir problem solving. Kalau berpikir itu yang solutif, jangan berpikir itu mentok. Karena setiap masalah ini ada jalan keluarnya pasti. Jangan pernah membayangkan masalah ini tidak ada solvingnya. Semua masalah di kehidupan ini ada jalan keluarnya, kecuali kematian. Nah, mati aja. Tapi selama Anda masih hidup, ketemu masalah pasti ada jalan keluarnya. Dan mudah tidaknya seseorang menemukan solving dari setiap permasalahan hidupnya itu bukan bergantung kepada kecerdasan dia, berpikir kritis kata orang sekarang nih, ya, keterampilan menyelesaikan masalah, apalagi kompetensi berkaitan dengan kekuatan diri, kekuatan pikiran, apalah macam-macam. Bukan itu. Kunci utamanya mudah dan susahnya seorang menemukan solving dari setiap permasalahan hidupnya itu ada pada satu sikap, yaitu apa? Takwa. Karena yang memberikan pandangan ini bukan lagi ahli itu, ahli ini, ahli character building, ahli self development, ya, psikolog ini, macam-macam, bukan itu. Tapi yang menyampaikan kabar ini adalah Tuhan yang mengetahui karakter manusia, yang menciptakan masalah, yaitu Allah SWT. Allah SWT mengatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberikan solving di setiap permasalahannya. Jadi kuncinya takwa. Jalankan perintah Allah dengan ilmu dan ikhlas. Jauhi larangan Allah dengan ilmu dan ikhlas. Nah, gitu. Takwa. Pasti ketemu masalah. Pasti ketemu jalan keluarnya. Jangan pandai mengandai-andai. Sudah tidak ada lagi dalam kamus hidup kita andai ini, andai, tidak perlu. Itu tidak akan menyelesaikan masalah. Ya. Cari solusi. Inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya dalam kesulitan itu pasti ada kemudahan, dalam kesulitan ada kemudahan. Ketika Allah menyebutkan kesulitan pakai alif lam, inna ma'al usri. Alif lam di sini alif lam ma'rifah. Al usri disebutkan dari ayat yang sebelumnya pakai alif lam. Kemudian disebutkan yang kedua kalinya pada ayat setelahnya al usri wa inna ma'al usri yusron. Pakai alif lam lagi. Alif lam ma'rifah itu memiliki makna
satu kesatuan. Jadi al-usri yang pertama sama dengan al-usri yang kedua. Sehingga artinya apa? Kesulitan yang disebutkan pada ayat sebelumnya adalah sama dengan kesulitan disebutkan dalam ayat yang setelahnya. Sehingga meskipun disebutkan 2 kali, tapi dia satu. Nah, ya. Satu. Seperti saya menyebut Mas Yurdan. Mas Yurdan itu ya yang saya kenal Mas Yurdan, yang saya maksud satu. Saya sebutkan di sini Mas Yurdan, nanti saya sebutkan setelah kajian Mas Yurdan, ya Yurdannya satu. Tapi kalau tidak pakai alif lam, yusron, yusron. Ya. Ketika Allah menyebut kemudahan, Allah nggak pakai alif lam. Wa inna ma'al usri yusron. Ya. Wa inna ma'al usri yusron. Nggak pakai alif lam. Dia adalah kata nakiroh kalau dalam bahasa Arab. Nah, kata nakiroh itu menunjukkan eksistensi yang sendiri. Jadi yusron yang pertama bukan yusron yang kedua. Kemudahan disebutkan pada ayat sebelumnya bukan kemudahan yang disebutkan pada ayat selanjutnya. Artinya apa, teman-teman? Artinya adalah seperti yang difahami oleh ahli tafsirnya umat Muhammad SAW, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, falan yaghlibal usru yusrain. Maka tidak mungkin satu kesulitan akan mengalahkan 2 kemudahan. Nah itulah Islam itu membangun kita untuk berpikir problem solving itu. Kita tidak perlu lagi mengimpor pemikiran-pemikiran barat. Ya, pemikiran filsuf Yunan. Karena pendekatan yang dilakukan oleh Islam itu jauh lebih mudah difahami, lebih logis, dan itu memancing kita sebagai seorang muslim bukan hanya berpikir problem solving untuk tujuan-tujuan sosial atau duniawi, tapi itu tujuan-tujuan ibadah. Sudah pada keyakinan ibadah gitu loh, bukan sekedar keyakinan sebagai kebutuhan hidup kita di dunia saja gitu. Nah, itulah ya teman-teman, bisa dibedakan antara berambisi yang sukses dengan yang tidak sukses. Berambisi yang sukses itu yang apa? Yang disertai langkah-langkah yang senilai dengan ambisinya, yang relevan dengan ambisinya. Yang tidak sukses, langkah-langkahnya tidak relevan dengan ambisinya. Jadi yang terpenting kata Syekh di sini, kata Syekh Ibrahim di sini, yang terpenting itu falaisal muhim, ya. Falaisal muhim an takuna tumuhan. Yang terpenting itu bukan hanya sekedar Anda berambisi, tapi bal an tabdhulal juhdal mukafi li hadzal tumuh. Tapi yang terpenting itu langkah-langkah Anda untuk mencapai ambisi Anda. Karena kalau berambisi, semua orang bisa berambisi. Tapi langkah-langkah Anda ini yang mahal nih, langkah-langkah Anda ini. Ya. Begitu. Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di sini ada sejumlah pelajaran. Ada poin-poin pelajaran yang disimpulkan oleh penulis dari hadis yang kita baca tadi. Yang pertama, alaika bimurafaqatin najihin al-'udhama bal bi khidmatuhum litata'alluma minhum wa taqtadiya bihim wa taksuba min furasi najahihim. Yang pertama, hendaknya kita ini berteman ya dengan orang-orang yang sukses. Hendaknya kita ini berada di kelilingnya orang-orang yang sukses. Berada di circle-nya orang yang sukses. Kita berusaha untuk mendekat kepada dia, bahkan kita rela untuk membantu dia. Supaya apa? Supaya kita bisa belajar dari mereka dan menjadikan mereka sebagai teladan. Dengan demikian Anda akan memiliki kesempatan untuk meraih kesuksesan seperti kesuksesan dia. Ya, makanya ini yang dilakukan oleh Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Ya,
begitu ada kesempatan untuk nginep bersama Nabi SAW, beliau semangat sekali. Terbukti dengan beliau berkhidmah, apapun keperluan Nabi beliau sediakan semuanya. Bahkan sampai air wudhunya Nabi pun beliau ambilkan. Beliau tidak membiarkan Nabi pergi sendiri ke tempat wudhu. Beliau ambilkan air wudhunya ke tempat beliau, ke tempat Nabi SAW. Ini Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Makanya kalau menjadi orang sukses itu, jadilah orang yang berada di sekeliling, di lingkaran orang sukses. Anda pelajari bagaimana semangatnya. Ketika dia punya ambisi, bagaimana dia merealisasikan ambisinya dalam langkah-langkah yang relevan itu. Diambil, jadikan sebagai penyemangat. Nah, ini diantara langkah agar kita ini tidak cuma pandai berambisi, ya, yaitu mendekatlah kepada orang-orang yang sudah sukses. Tuh. Kalau kita punya ambisi tapi circle kita juga orang-orang yang pandai berambisi tok, tapi malas berjuang, ya sama saja kita nanti. Makanya teman itu mahal, teman itu. Ya. Nabi mengatakan al-mar'u ala dini khalilihi. Kualitas agama seseorang itu mengikuti kualitas agama temannya. Sampai dalam mengukur agama saja itu pakai teman loh. Apalagi sikap duniawi, sikap-sikap, karakter, perilaku-perilaku yang bukan berkaitan dengan spiritual, itu loh. Nah, maka teman ini mahal. Pilih-pilihlah teman. Dekati orang-orang sukses. Jangan mendekat kepada orang-orang yang suka berambisius habis itu andai-andai. Ya, yang pandai mengucapkan andai-andai dalam sehari bisa 5 kali, udah kayak sholat 5 waktu andai-andai. Andai-andai. Bukan andai yang bermakna positif, tapi andai yang negatif. Andai yang berpositif itu harapan, ya. Tapi andai yang melemahkan dia, antum juga yang dengar juga jadi gak mood. Nah, ini orang kayak gini ini dihindari. Mendekat orang-orang yang sukses, pelajari perilaku mereka, bagaimana manajemen waktu mereka. Karena bisa dikatakan ya, sukses itu langkah-langkah terukur itu indikatornya ya bagaimana seorang memanajemen waktu, mengambil skala prioritas, ya gitu kan. Yang pertama, ya ini yang pertama, berteman dengan orang yang sukses. Yang kedua, an-najihun yubadiruna li taqdimihimul mukafaat li ghairihim. Nah, yang pelajaran yang kedua, orang yang sukses itu antusias untuk membantu orang lain. Orang sukses itu bukan orang yang egois. Orang yang mementingkan dirinya sendiri. Ketika seorang sukses kok egois, mementingkan dirinya sendiri, berarti dia sombong. Ketika sukses itu sudah dimasuki sombong, maka habis itu gagal. Itu sudah sunnatullah tuh. Tidak perlu kita mengulang sejarahnya Qarun. Qarun sukses materinya luar biasa, kaya raya. Orang-orang terkagum dengan kekayaannya. Ya. Orang-orang berharap bisa seperti Qarun. Ya laitalana mithla ma utiya Qarun. Andaikan saya punya kekayaan seperti Qarun, gitu kan. Sampai gembok atau kunci daripada gudang untuk nyimpan emas dan duit-duitnya itu harus dibawa oleh orang-orang yang kuat, dipikul oleh laki-laki yang kuat, gitu loh. Oh, berat sekali, besar sekali gudangnya dan kekayaannya sangat besar. Tapi dia sombong, innama utituhu ala ilmin indi. Saya bisa sampai ke tahap ini ya karena memang saya ini pintar. Saya ini nggak sama kayak teman-teman seangkatan saya. Saya emang orangnya ulet, saya emang orangnya disiplin, saya emang orangnya saya. Sombong. Udah sampai seperti itu, sebentar lagi gagal. Naudzubillah min dzalik. Jangan hancurkan kesuksesan hanya dengan sikap teledor ini. Dan satu sikap teledor, saya. Tapi Allah yang ngasih ini. Kalau bukan Allah yang mudahkan saya, tidak bisa apa-apa. Allah. Makanya kan dalam hadis sebelumnya kan
kita membaca itu hadis. Inna haqqan 'ala Allah an la yurfa'a syai'an minad dunya hatta apa? Yahinuhu atau yadhulluhu atau kama qala. Sesungguhnya sudah menjadi haknya Allah ya untuk bersikap, untuk menyikapi hal-hal yang ditinggi-tinggikan di dunia ini kecuali akan Allah rendahkan. Nah, makanya kalau orang yang sukses, yang awet, yang sungguh-sungguh, dia akan legowo, terbuka membantu orang. Ya, mau sukses seperti saya, ayo saya bantu. Wah, bagus banget tuh. Sekarang alhamdulillah banyak ya pengusaha-pengusaha sukses. Habis itu dia buat berbagi ilmunya di podcastnya. Bagus itu, perilaku yang bagus. Silahkan dikembangkan lagi ya. Ya makanya kenapa kok Robi'ah ini dianggap sukses nih? Robi'ah al-Aslami dianggap sukses karena dia membantu orang, membantu Nabi SAW. Dia jadi sukses habis itu. Dengan dia berkhidmah, membantu orang, apalagi yang dibantu ini orang yang sukses juga ya, orang yang sukses. Kemudian juga Nabi lagi, orang soleh ya, berkah dia. Nah jadi orang yang sukses itu perilakunya gemar membantu, tidak sombong tuh. Nah kalau Robi'ah di sini dia membantu orang yang sukses. Nah Anda juga kalau pengen mendapatkan ilmu dari orang yang sudah sukses, dekati, ambil hatinya, bantu dia gitu. Seperti yang dilakukan oleh Robi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Beliau membantu Nabi, apapun keperluan Nabi beliau servis. Ya. Sampai air wudhunya Nabi beliau sediakan. Nah, setelah Nabi melihat bagaimana kesungguhan Robi'ah membantu Nabi Muhammad SAW, Nabi bilang apa? Faqala li sal. Sal. Mintalah apa yang kamu inginkan. Nah, ada kesempatan itu Robi'ah dah main-main permintaannya. Permintaan yang sangat tinggi, yang sangat ambisi. As'aluka murafaqatuka fil jannah. Aku berharap semoga aku bisa menemani Anda ya Rasulullah di surga. Masya Allah. Jadi tidak cuma pengen masuk surga, tapi pengen bertetangga sama Nabi, pengen dekat sama Nabi Muhammad SAW. Luar biasa. Kalau di dunia kita bertetangga sama orang baik aja nikmat. Apalagi jadi tetangganya Rasulullah SAW. Gimana di surga? Jadi surga itu memang berlevel-level. Semakin dekat dengan Nabi Muhammad SAW, itu level surga yang paling tinggi. Nah, beliau mintanya surga yang tinggi. Nah, itulah orang yang sukses tuh. Makanya ada poin di sini, al-furasu la tatakarrar, kesempatan tak berulang. Fala tudayyuha wastathmirha li salihik. Maka jangan disia-siakan. Kalau ada kesempatan itu jangan disia-siakan. Jangan nanti aja. Belum tentu berulang kesempatan mahal. Kalau sudah bertemu dengan kesempatan, ya manfaatkan. Ya, kembangkan, manfaatkan kesempatan itu untuk menjadi jalan yang cepat bagi Anda untuk mencapai tujuan Anda. Seperti yang dilakukan Rabi'ah bin Ka'ab. Ketika ada kesempatan Nabi membuka pembicaraan sal, mintalah. Beliau minta kesuksesan yang tidak main-main, yaitu menjadi temannya Nabi, menjadi tetangganya Nabi SAW ketika di surga nanti. Nah, itulah seorang muslim. Kesempatan manfaatkan. Dan pelajaran penting juga di sini. Ya, untuk yang ketiga, ahdafan azimah. Kalau berambisi, maka pasanglah tujuan atau ambisi yang mahal, azimah yang mahal. Jangan sudah ambisi tapi ambisi murah. Ya. Kalau sudah yang namanya sudah masuk kriteria ambisi, itu semangat yang kuat dengan cita-cita yang tinggi, ya berarti bukan yang murah-murah ya. Jadi bercita-cita yang tinggi. Makanya Allah memotivasi kita kalau berkaitan dengan surga itu harus ambisius.
Allah mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samawati wal ard. Bergegaslah, bercepat-cepatlah kalian untuk menuju ampunan Allah dan surga Allah yang seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang disediakan bagi orang yang bertakwa, gitu kan. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa agama kita memotivasi kita untuk berambisi, ya, untuk menjadi pribadi yang ambisi. Seperti Ka'ab juga, beliau murafaqatuka fil jannah, minta berambisi untuk bisa menemani Nabi SAW di surga. Bukan hanya sekedar masuk surga. Ya. Jangan sampai seorang muslim punya keinginan ini berkaitan dengan surga. Ya, aku masuk surga paling terakhir aja, alhamdulillah ya Allah. Ana di surga jadi tukang sapu aja, alhamdulillah. Saya di surga sampai jadi office boy aja, alhamdulillah. Jangan seperti itulah. Tapi minta surga itu yang paling tinggi. Semoga kita termasuk penghuni surga Firdaus. Amin. Sebagaimana Nabi katakan, "Idza sa'altumullaha al-jannata fas'alil firdaus." Kalau kalian minta surga sama Allah, minta surga Firdaus. Fa innahu a'lal jannah wa awsatuha. Ya, wa awsatuha. Karena surga Firdaus itu surga yang paling tinggi dan surga yang paling tengah. Ya, surga paling tinggi ini surga yang paling VIP. Surga yang paling mewah, paling tinggi. Tapi surga yang paling mewah ini yang paling mahal, yang paling tengah. Nah, itulah Firdaus tuh. Di mana-mana yang namanya tanah kalau berada di tengah kota mahal. Mau di dunia, mau di akhirat. Ya, jangan jadi surga nggak apa-apa, pinggir-pinggiran. Jadi orang pinggiran di surga. Janganlah. Firdaus. Minta, Nabi bilang apa? Kalau minta surga Firdaus. Nah, minta surga itu Firdaus. Ambisi gitu loh. Ya, jangan sampai tidak punya cita-cita. Yang kelima, la tatanazal an tumuhatika. Jangan pernah membatalkan ambisi Anda kalau sudah terukur. Sudah ini ambisi saya ini manfaat dunia akhirat sesuai passion saya, maka jangan batalkan. Nabi Ka'ab saja ketika dikonfirmasi sama Nabi Muhammad SAW untuk beliau katakan apa? Au ghairu dzalik, ada yang selain itu. Nah, itu yang bertanya Nabi Muhammad SAW ya. Au ghairu dzalik, apa ada ambisi selain itu atau keinginan selain itu? Qultu huwa dzak, tidak ada ya Rasulullah. Nah, seorang muslim kayak gitu. Kalau sudah ketemu ambisinya jelas mahal, manfaat sudah tidak noleh kanan kiri. Ya, huwa dzak, fokus, dia tidak membatalkan cita-citanya. Jangan jadi orang yang esok dele sore tempe, malam bubur. Punya prinsip. Nah, Anda akan bisa berprinsip kalau ambisi Anda ini betul-betul manfaat. Anda yakini manfaat dunia akhirat. Yang jelas surga, itu sudah ambisi setiap muslim ya, surga Firdaus tuh. Nah, habis itu nanti habis ambisi yang utama ini ada ambisi-ambisi turunan di dunia ini sebagai proses-proses menuju surga. Yang sudah relevan dengan tujuan utama Anda, maka jalankan. Ya, jangan batal. Jangan terpengaruh oleh idealisme orang lain ataupun passion orang. Belum tentu passionnya dia ada pada diri Anda. Belum tentu kesempatan yang dia punyai itu Anda miliki. Karena setiap orang memiliki kesempatan-kesempatannya. Gitu kan? Jadi fokus kepada ambisi Anda. Jangan nanti sore ketemu klub bola, pengen jadi pemain bola, ya. Besok ketemu pemain badminton, pengen jadi pemain badminton, ya. Besok ketemu pengusaha, pengen jadi pengusaha. Besok ketemu dokter, pengen jadi dokter, pengen. Keinginannya berwarna-warna, mudah dipengaruhi sama orang. Itu keinginan-keinginan yang ya mungkin dikatakan sukses ya di dunia kan.
Tapi jangan Anda itu, mohon maaf ya, Anda jangan jadikan diri kita ini seperti tempat sampah. Apa aja dimakan, masuk aja, semuanya masuk. Habis itu bingung nanti, bosok di dalam. Nggak ngapa-ngapain akhirnya hidup ini. Cuman keinginan aja. Ya. Tapi Anda fokus pada satu ambisi Anda dan jangan pelin-pelan kalau udah dipilih itu. Fokus. Ya. Udah fokus. Jangan mudah terpengaruh. Kalau sudah Anda yakin itu bermanfaat, tidak usah terpengaruh dengan omongan orang. Yang keenam, naqishul akharin fi ahdafihim. Cobalah berdiskusi dengan orang lain tentang tujuan-tujuan mereka. Wa ta'akkad min jidditihim fi tahqiqiha. Untuk Anda pastikan seberapa besar ya kesungguhan mereka untuk mencapai tujuan. Makanya Nabi lakukan ini. Ketika Ka'ab bilang, saya pengen menemani Anda di surga ya Rasulullah. Nabi klarifikasi dulu. Au ghairi dzalik, ada keinginan yang lain? Nah, itu. Nabi ingin melihat kesungguhannya seperti apa. Huwa dzak, enggak ada Rasulullah, itu aja. Wah, ini berarti orang berprinsip kuat, betul-betul pengen mencapai itu. Ciri orang itu berambisi kuat, serius dengan suatu hal, tidak berpindah-pindah. Sampai mengklarifikasinya itu orang yang paling dia hormati pun, ini pokoknya. Nah, itu ya. Ya. Mau istrinya, mau suaminya, ya mau ustadznya, pokoknya ya ini. Bismillah. Nah, jadi kita juga bisa bertanya sama orang. Kalau kita sebagai orang yang sedang berproses, bertanya, apa keinginan antum ya? Mungkin antum punya teman apalah yang sudah kelihatan lah suksesnya gitu. Keinginan antum apa sih? Saya pengen seperti ini. Emang seserius apa sih Anda dengan itu? Nah, setelah Anda bertanya seperti itu, Anda mendapatkan jawaban yang menginspirasi Anda untuk Anda juga harus seperti itu. Nah, itu sukses tuh. Ya, jangan tanya sama orang gagal, orang yang males-malesan, ya, orang yang gagal satu langkah, gagal satu, wis pensiun. Aku jadi apa adanya. Biarlah hidup seperti air mengalir. Anda jangan berteman dengan orang-orang yang prinsipnya biarlah hidup seperti air mengalir, dalam arti lemahnya ambisi. Gitu ya. Jangan. Anda sekolah di mana? Saya sekolah di Universitas Kehidupan. Nah, ini orang yang gagal ini menghibur diri karena nggak selesai skripsi. Nah, akhirnya lulusan mana mas? Universitas Kehidupan. Jadi tanya orang yang sukses, gitu loh. Sukses, klarifikasi ke mereka seberapa besar ambisinya, gitu ya. Kenapa Anda memandang ini mahal? Gitu loh. Saya pengen punya ini, pengen saya punya penghasilan yang sekian-sekian, gitu ya. Saya pernah tanya itu seorang jamaah yang dia punya perusahaan, dia mengatakan, saya berharap semoga perusahaan saya bisa lebih maju lagi, penghasilannya bisa lebih banyak lagi gitu. Saya tanya, kenapa Anda begitu semangat membawa usaha Anda seperti ini? Apa yang menyebabkan antum berambisi sedemikian tinggi? Saya tanya, ternyata jawabannya apa? Saya pengen mengumrohkan seluruh karyawan saya. Insya Allah. Ya, saya menganggap bahwa perusahaan ini bukan milik saya, tapi ya ini jalan rezekinya mereka lewat saya aja. Ini amanah dari Allah. Gitu. Insya Allah keren sekali prinsipnya. Saya pengen mengumrohkan karyawan saya semuanya. Terus juga kata dia, saya pengen bisa menyantuni santri yang miskin, santri yang tidak bisa bayar SPP itu. Ya, itu peluang infak yang besar ya, teman-teman. Silakan cari pondok pesantren yang menengah ke bawah, ya, ataupun menengah ke atas yang ternyata siswanya ini ya mungkin orang tuanya sedang kesulitan SPP. Manfaat ya, kasih mereka, jelas jariahnya jelas gitu loh ya, kasih mereka. Dia bilang, saya pengen lebih banyak lagi santri yang saya asuh, santri yang saya
bantu SPP mereka. Masya Allah, bagus sekali gitu ya, mulia sekali keinginan beliau. Yang ketujuh, la takhdhulil akharin fi tahqiqi tumuhatihim bal sa'iduhum ala dhalik. Ya, jangan patahkan semangat orang untuk mencapai ambisinya, tapi bantu mereka. Seperti Nabi SAW. Nabi SAW ketika mengklarifikasi si Ka'ab, au ghaira dzalik, ya, fi Rabi'ah ya. Apakah ada keinginan selain itu? Qultu huwa dzak. Enggak ada Rasul, cuman itu. Habis itu Nabi tidak mengklarifikasi lagi. Emangnya Anda siapa? Mau nemenin saya? Astagfirullah, enggak mungkin Nabi seperti itu. Ya. Huwa dzak, enggak ada yang lain Rasul, itu aja. Ya sudah, kalau gitu saya bantu, fa'inni, bantu aku. Ala nafsika, untuk dapat memenuhi kebutuhanmu itu tadi, ambisimu tadi, bikathratis sujud, dengan kamu perbanyak sujud. Begitu. Ya. Sikap seorang mukmin yang mau jadi orang sukses tuh gitu. Kalau ketemu sama orang punya ambisi yang kuat, semangati. Solusinya itu bukan melemahkan, kayaknya tidak logis nih ya mantum ini. Ya, buat yang terukur gitu loh. Tahu diri gitu loh, Anda ini siapa gitu ya. Jangan dekati orang-orang kayak gitu. Dekati orang itu kalau dengerin ide kita, dia puji, Masya Allah, bagus banget ide antum nih. Ya insya Allah saya bantu, saya doakan. Nah, minimal tuh doakan gitu. Sa'iduhum, bantu mereka. Kalau bisa membantu secara konkret, alhamdulillah. Kalau enggak, doakan. Ya. Anda doain saya, semoga sukses. Saya yakin orang itu akan berkesan sama Anda. Ya. Mungkin Anda tidak bertemu dengan teman Anda yang seperti ini jarang, tapi ketika dia percaya sama Anda bisa mendengarkan ide dia, ya. Dan Anda mendukung, Anda ternyata mendukung, itu pertemuan sekali setahun itu seperti sepanjang saat, dia akan berkesan terus. Ya, tapi sama orang setiap hari ketemu, nyampaikan ide, yang buat yang logis itu loh ide itu. Buat yang terukur, Anda ini siapa? Nah, orang kayak gini nih tidak berkesan. Jadi orang itu orang yang memberikan kesan yang positif kepada orang lain. Seperti Nabi Muhammad SAW. Huwadzak, tidak ada. Itu aja Rasulullah kata Rabi'ah. Ya sudah, bantu aku ya, supaya kamu betul-betul bisa mencapai keinginanmu itu. Kamu perbanyak sujud ya, supaya saya mudah untuk beri syafaat kepada kamu. Nanti kamu bisa menemani aku di surga. Bantu aku ya, gitu. Cari yang sefrekuensi. Jangan Anda berpandangan ini mentok sama dia, ini mentok lagi, remuk nanti lama-lama. Cari yang menguatkan. Kita juga seperti itu bersikap sama orang. Orang menyampaikan ide dia, walaupun kayaknya nggak logis sih. Sekarang kayak lagi nggak logis nih. Tapi jangan sampaikan itu dulu. Dia ini lagi dimabuk ambisi. Selama itu tujuan yang mulia, Masya Allah kita dukung. Sikapnya gitu ya. Orang menyampaikan ambisi dia dan itu mulia, kita dukung. Semangatin. Walaupun kita sendiri mungkin tidak bisa membantu secara konkret karena kemampuan, tapi dukung dengan ucapan Anda. Anda dapat pahala di situ. Dia berjuang, Anda dapat pahala. Ya kan? Karena adal ala khairin kafa'ilihi, orang yang menguatkan orang lain, yang menunjukkan orang lain pada suatu kebaikan, dia mendapatkan pahala seperti pelakunya. Itu kan? Yang kedelapan, ad-darul akbar fi tahqiqil ahdaf yaqu ala atikik wa hiya mas'ulatik. Tanggung jawab faktor yang terbesar ya setelah bertawakal pada Allah ya tentu saja. Faktor yang paling besar untuk dapat mewujudkan ambisi Anda itu siapa? Diri Anda sendiri. Ala atikika. Itu diri Anda sendiri, bukan motivator. Bukan kelas Jumat pagi Rumah Yesus Academy. Antum ikuti ini sampai selesai, tapi tidak sadar diri ini. Sadarnya cuma pas kajian, habis itu lupa lagi. Ya. Pas kajian pun juga nggak sadar juga, tinggal turu. Ya, diri Anda sendiri.
Gitu loh. A'inni ala nafsik. Makanya Nabi bilang ke Rabi'ah, a'inni ala nafsika bi kathratis sujud. Tolong bantu aku agar mudah berikan syafaat kepadamu dengan a'inni ala nafsika, untuk menolong dirimu dengan banyak sujud. Kamu perbanyak sujudnya ya. Nah, Nabi tidak membiarkan, atau apa ya istilahnya, Nabi tidak mengatakan kepada Rabi'ah ucapan-ucapan yang membuat dia pasrah sama Nabi. Kamu berusaha, dirimu sendiri juga berusaha. Ya mohon maaf, bukan seperti yang diyakini oleh, mohon maaf nggih, karena ini sudah viral di mana-mana dan memang sampai tahap yang sangat mengkhawatirkan gitu loh. Orang-orang yang ngaku keturunan Nabi di Indonesia ini, ya, pasrah sama kakeknya, tidak peduli dengan bagaimana dia berakidah, beribadah, ngomongnya khurafat, dalilnya macam-macam, dinisbatkan kepada kakeknya kalau emang dia benar-benar cucunya ya, kepada Nabi Muhammad SAW bahwa ini ya karomah wali, karomah, astagfirullah, tidak masuk akal. Jangan bodohi umat lah ya. Mengaku lihat Nabi Muhammad, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab aja setelah Nabi Muhammad meninggal tidak pernah lihat Nabi Muhammad, tidak bisa manggil Nabi Muhammad, padahal jelas surganya Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab ini. Ini sekarang ada orang Indonesia terpisah 14 abad, 15 abad bisa manggil Nabi Muhammad. Kita manggil presiden aja itu harus pakai, itu lewat yang 1, yang 2, yang 3, yang 4 gitu. Lama prosesnya. Ini ngundang Nabi Muhammad itu langsung muncul ke rumahnya, lagi tahlilan muncul, astagfirullah. Di mana pengagungan kepada Muhammad SAW, gitu kan? Jadi jangan berkeyakinan kalau udah ngaku keturunan Nabi terus pasrah, Anda mau ngapain aja nanti boleh. Maksiat yang dilakukan oleh seorang keturunan Nabi lebih baik daripada ibadah ya. Apaan ini? Hati-hati ikhwah ya. Kalau memang Anda keturunan Nabi, jalankan sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang saya heran itu, saya di Madinah 5 tahun, hampir 5 tahun ya. Saya tidak pernah lihat, tidak pernah terdengar orang keluar saya, Habib saya keturunan Nabi, tidak pernah. Padahal keturunan Nabi ini populasinya paling banyak di mana? Ya di tempat Nabi hidup dan mati. Di mana Nabi itu beranak, di situ. Di Madinah, di Mekah. Ya, saya pernah punya dosen di Kuliatul Hadis, ada dia keturunan Nabi betul, dia tidak mau nerima hadiah, tapi jalankan sunnah Nabi, akidahnya ikuti Nabi Muhammad SAW, menjauhi bid'ah, itu keturunan Nabi. Ya makanya kan, nah ini ala nafsi, bantu saya kalau supaya dapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW, itu Anda sendiri yang bertanggung jawab gitu. Apakah kita ini layak mendapatkan syafaat Nabi atau enggak? Ya kan? Makanya syafaat itu kan hanya dibolehkan, hanya diperkenankan kepada orang yang Allah ridai. Ya kan? Jadi kita berusaha untuk menjadi orang diridai oleh Allah agar layak mendapatkan syafaat. Nah intinya gitu, diri Anda sendirilah gitu ya. Jangan ngandalin pihak eksternal, diri Anda sendiri setelah bertawakal kepada Allah. Itu rubah diri kita sendiri. Karena Allah juga mengatakan apa? Fa innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai mereka mau berusaha untuk mengubah nasib mereka sendiri. Yang terakhir, al-ahdaf al-azimah bihajatin bizakhmin wadaimumah. Walidzalika lam yakul lahu sallallahu alaihi wasallam alaika bisujud bal bikathratis sujud. Yang namanya tujuan yang tinggi, ambisi yang tinggi yang mulia, tidak akan bisa dicapai kecuali dengan proses yang konsisten, terus menerus. Tidak mudah menyerah dengan 1-2 hambatan, bahkan 1000 hambatan. Terus berjuang. Orang yang sukses itu berkeyakinan, saya lebih baik mati dalam keadaan berjuang daripada mati dalam keadaan menyerah. Anda punya ambisi yang besar, tinggi, diridhai oleh Allah, Anda berproses, di tengah jalan mati, Anda dapat pahalanya. Pahala niat Anda ini dari hitung sama Allah.
Ya, karena kita sudah mati tapi dalam keadaan berjuang. Anda sudah dianggap sukses oleh Allah. Jadi seperti itu mindsetnya orang sukses itu. Lebih baik mati dalam keadaan berjuang daripada mati dalam keadaan menyerah. Ya. Oleh karena itu untuk sukses itu perjuangannya kontinu terus menerus gitu. Makanya Nabi SAW bilang ke Rabi'ah bukan apa? A'inni ala nafsika bis sujud. Tolonglah aku agar bisa menolong kamu. Kamu sujud. Kamu sujud ya, sujud. Sujud. Seketika itu sujud juga bisa. Sujud, selesai. Sekali. Tapi Nabi bilang apa teman-teman? Bikathrati sujud. Perbanyak sujud. Yang menunjukkan continue. Ya, sesuatu yang berkelanjutan, yang terus-menerus. Bikathrati sujud. Nah ini dalil ya bahwa untuk bisa mencapai ambisi yang kita pasang ya, maka kita harus konsisten terus-menerus dalam menapaki langkah-langkah. Baik, demikian materi yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman sebelum ditutup. Jika ada kami persilahkan. Nah, silakan. Kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan di chat ya. Dari Ummu Unais. Mohon izin bertanya Ustaz, ketika kita sudah berambisi terhadap satu tujuan tapi bertemu masa futur, bagaimana cara menyikapinya dan bagaimana supaya kita bisa kembali semangat terhadap ambisi tersebut? Yang pertama, jangan berandai-andai. Fala taqul law fa'altu kadza lakana kadza. Nabi menasihatkan ketika mendapatkan hambatan di tengah jalan, jangan pernah mengatakan andai seperti ini pasti tidak seperti ini. Andai saya tadi gini, tidak akan saya futur misalnya. Tapi kata Nabi, walakin qul, akan tapi ucapkanlah qaddarallah wa ma syaa fa'ala. Ya, Allah telah takdirkan, apa yang Allah takdirkan pasti terjadi. Itu ucapan itu kalau kita ucapkan di saat kita sedang gagal dalam berproses. Itu akan menenangkan, sangat menenangkan. Silakan Anda coba, itu sangat menenangkan dan memunculkan energi yang positif pada pikiran Anda. Ya, ucapan seperti itu. Tidak perlu Anda yoga apa, tidak perlu. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan berzikir saja hati itu tenang. Anda ucapkan zikir tadi, qaddarallah wa ma syaa fa'ala. Allah sudah takdirkan ya pasti terjadi apa yang Allah takdirkan, dan Allah itu menakdirkan selalu tepat. Karena Allah itu berilmu, Allah itu maha penyayang sama kita, Allah itu bijaksana. Tidak mungkin takdirnya ini main-main. Ini yang paling tepat saat ini kita dapatkan. Itu kan tenang itu pikiran itu. Nah, ibu-ibu itu suka sering kecewa. Kecewanya apa? Kalau lagi beli barang harganya sekian, dia cerita sama temennya dapat barang yang sama harganya lebih murah. Jadi mohon ya ibu-ibu jangan saling melemahkan gitulah ya. Tapi ada misalnya ini contoh konkret, Anda akan tenang dengan mengucapkan jangan andaikan ya saya beli di sini aja tadi ya Allah selisih 5.000 loh katanya. Ibu-ibu ini kan selisih 5.000 ini mahal ini ya. Ya, ucapkan qaddarullah wa ma syaa fa'ala. Itu silakan Anda rasakan, akan nikmat tuh hidup. Anda akan berjuang lagi. Jadi kalau futur kayak gitu caranya. Mulai dari kita berkata pada diri, qaddarullah wa ma syaa fa'ala. Allah sudah takdirkan, ya sudah, tidak apa-apa. Lanjut lagi, jalan lagi. Yang penting wala ta'jiz, jangan menyerah. Yang kedua, futur itu wajar. Kalau manusia tidak pernah futur, ini diragukan kemanusiaannya. Mungkin dia malaikat kayak. Siapa saja manusia pasti futur. Sesoleh apapun dia. Ya. Makanya Nabi mengatakan man kana fatratuhu, siapa yang futurnya masih dalam batasan-batasan Allah, maka dia orang yang sukses, dia orang yang berbahagia. Tapi kalau futurnya sudah di luar batasan Allah, maka dia orang yang syaqi, orang yang
gagal, orang yang sedih, orang yang orang yang gagal gitu ya, yang sengsara. Jadi kalau kita futur, dipastikan futur kita ini masih dalam keridhaan Allah gitu aja. Maksudnya bagaimana? Futur kita tidak keluar dari kewajiban-kewajiban. Jadi futurnya hanya dalam sunnah-sunnah. Kalau lagi nggak futur tuh sholat sunnah rawatib jalan, duha jalan, tahajud jalan, puasa sunnah oke, gitu kan ya, kajian oke. Tapi ketika lagi futur, ya rawatibnya bolong-bolong, puasanya batal-batal, gitu kan ya, puasa sunnahnya maksudnya ya. Nggak apa-apa, yang penting kewajiban. Jangan kalau orang futur sampai tidak sholat wajib, nah ini tidak boleh seperti itu. Itu orang yang syaki, orang yang sengsara. Naudzubillah. Jadi futur itu agar kita biasa saja meresponnya, ya, kita tidak begitu shock ya, shock. Kita pahami bahwa futur itu wajar bagi seorang manusia ya. Sahabat Nabi juga pernah futur. Beliau pernah bilang, ada seorang sahabat Nabi bilang, ya Rasulullah, kami kalau lagi hadir di kajian jenengan, dengerin nasihatnya jenengan, itu seakan-akan surga nerakanya ada di depan mata. Surga neraka seakan-akan depan mata. Akan tetapi begitu kami pulang ke rumah, ya kan, kemudian kami berinteraksi dengan keluarga, berinteraksi dengan pekerjaan, akhirnya lupa. Tidak seperti kesadaran kami ketika hadir di majelis ilmu dengan Anda. Ya, maka Nabi bilang, seandainya kalian bisa perasaan Anda, keyakinan Anda ketika di rumah, ketika di pekerjaan, ya, seperti Anda hadir di hadapan saya, maka lasafahatkumul malaikah, malaikat akan menyalami Anda. Nah, itu kalau seandainya bisa konsisten terus gitu, malaikat akan salaman sama Anda. Ya, ini artinya sesuatu yang mustahil untuk bisa konsisten ya, tidak futur, tidak apa-apa. Dia kan sahabat aja pernah futur gitu kan. Makanya Nabi masih akan menyampaikan nasihat tadi. Terus kalau lagi futur gimana? Jangan lama-lama futurnya. Berusaha mencari problem solving. Futur 1, 2 hari, 3 hari dah. Tapi jangan setahun futur. Nanti jadi habit. Kalau nggak salah, saya pernah membaca penjelasan dari ahli karakter building gitu ya, dari influencer karakter building. Nggak tahu benar atau enggak. Tapi coba diklarifikasi pakai jurnal ya. Manusia itu cukup membiasakan suatu kegiatan selama 2 pekan atau 12 hari. 14 hari ya. Untuk menjadikan itu sebagai habitnya. 14 hari dia paksa dulu untuk melakukan sebuah kebiasaan. Habis itu akan jadi jalan gitu. Jadi habit. Nah, maka jangan sampai futur kita ini durasinya selama, kalau seperti itu terus akan jadi habit. Nah, ini coba antum pelajari ya. Ummu Unais ya, udah Ummu Unais pelajari nanti. Jangan sampai selama itu nanti jadi habit. Segera jadi solvingnya. Caranya gimana? Ya, hadir majelis ilmu seperti ini akan menjadi penyemangat jiwa. Walaupun kadang-kadang tidak sinkron dengan karakter building secara langsung, tapi ilmu itu berkah bagi kehidupan. Hadir majelis ilmu. Ya. Lagi butuh semangat ya Ustadz, lagi butuh semangat nih, usaha saya lagi ada penipuan macam-macam, lagi sepi, hadir kajiannya fikih toharo, tidak apa-apa, hadir aja. Karena ilmu itu berkah untuk Anda, cahaya bagi kehidupan. Ya, iya caranya gitu. Bisa juga mendekat kepada orang-orang yang bisa memberikan semangat, ya. Ya juga bisa kita keluar dari futur. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Mbak Ikfi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan tim diberkahi Allah dan selalu dalam lindungan Allah. Afan izin bertanya Ustaz, bagaimana menyikapinya apabila di tengah ambisi kita yang bermanfaat muncul rasa ragu mencapainya karena beberapa kegagalan sebelumnya. Ya, sangat ragu karena dalam prosesnya mengalami beberapa kegagalan. Ya, kembalikan kepada hadis tadi. Ya, fa inna khairal huda hudan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sebaik-baik petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kembalikan kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan ihris ala ma yanfa'uk.
bersungguh-sungguhlah untuk mencapai apa yang bermanfaat. Ya, jadi kalau Mbak Ikfi sudah meyakini ambisi Anda ini adalah manfaat kehidupan akhirat Anda yang paling utama dan kehidupan dunia Anda yang membantu akhirat, silahkan diupayakan dan tidak perlu menoleh ke belakang karena disebabkan kegagalan-kegagalan tadi. Ihris ala ma yanfa, bersungguh-sungguhlah untuk menggapai apa yang bermanfaat bagi Anda. Wala ta'jiz, jangan menyerah oleh kegagalan-kegagalan dalam proses tadi. Fa in asabaka syai', kalau mengalami kegagalan itu ucapkan dalam diri qaddarallahu ma syaa'. Qaddarallahu ma syaa'. Tidak mengatakan andaikan seperti ini akan seperti itu, andaikan enggak seperti ini enggak akan terjadi seperti ini. Ya, bukan andai-andai, tapi qaddarallahu ma syaa' fa'ala. Ya. Karena kalau kita berandai-andai tadi, kata Nabi, lau taftahu amala syaitan, itu akan membuka pintu untuk setan itu masuk kepada diri kita. Nauzubillah min dzalik. Nah, dia ambisinya sudah bermanfaat. Maka terus berjuang. Ya, kuncinya tadi menyikapinya, merespon dengan tepat bagaimana? Tetap berjuang bersungguh-sungguh, ya. Yang kedua, minta tolong sama Allah. Minta tolong sama Allah. Ya Allah, saya pengen ini, pengen itu. Ya Allah, bantu saya, ya Allah. Terus doa terus. Kemudian yang ketiga, jangan menyerah. Yang keempat, kalau ternyata mengalami kegagalan dalam proses, ucapkan qaddarallah wa ma syaa' fa'ala, gitu ya. Jadi Mbak atau Mas ya, dari Vivo 1904. Afwan Ustaz, izin bertanya, bagaimana menyikapi orang yang menyepelekan impian kita? Menyikapinya, pertama, Anda manusia merdeka yang punya prinsip, jadi pegang prinsip Anda. Karena yang bertanggung jawab terhadap diri Anda itu diri Anda sendiri, bukan orang lain. Kalau prinsip kita diatur sama orang, ya, nanti ternyata kita ngikuti prinsip dia terus kita nih gagal, emangnya dia mau bertanggung jawab? Ya, tidak akan dia bertanggung jawab. Jadi yang bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri adalah diri kita. Jadi Muslim harus punya prinsip. Kalau sudah menemukan impian dan dia sudah ukur ini manfaat, ukur relevan dengan passionnya, kemampuan, ada peluang dia bisa mencapainya, ya udah itu saja yang jadi pegangan. Karena masing-masing kita ini masing-masing kita ini tidak sama. Setiap manusia itu tidak bisa disamakan. Passionnya di mana, cita-citanya seperti apa, kan tidak bisa disamakan. Likulli syir'atin gimana itu? Syir'ata wa minhaja, itu ya. Setiap umat itu ada jalannya masing-masing, gitu. Ada jalan, ada syariatnya masing-masing, ada jalannya masing-masing, gitu. Nah, jadi jadilah diri Anda sendiri, jangan jadi orang lain. Kalau Anda menjadi seperti orang lain, tidak apa-apa. Itu orang-orang yang memang relevan dengan visi Anda. Silakan jadi seperti mereka, tapi jangan menjadi mereka. Karena kalau menjadi mereka, Anda harus sama 100% seperti dia. Tapi kalau Anda menjadi seperti dia, Anda bisa bereksplor, berkreasi, ya, mengembangkan potensi Anda. Yang penting bisa sukses kayak dia. Caranya terserah Anda, yang penting halal. Nah, gitu ya. Akhunal Vivo 1904. Kemudian dari Mbak Isra Khairan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara bisa terus konsisten dalam satu bidang saja, karena seringkali ada rasa ingin mencoba-coba sesuatu yang lain. Konsisten dalam satu bidang saja. Yang pertama, Anda pastikan bahwa satu bidang itu memang layak Anda prioritaskan. Nah, itu. Silakan Anda pikirkan sendiri caranya gimana. Pokoknya memang satu bidang yang Anda fokus ini layak diperjuangkan, layak untuk menghabiskan umur Anda, mayoritas umur Anda. Berarti sesuatu ini harus mahal. Ya, jangan sampai sesuatu yang tidak prioritas, karena Anda akan menghabiskan mayoritas umur Anda. Tuh. Yang pertama ya Mbak Isra. Kalau sudah seperti itu, sudah Anda pastikan ini layak diprioritaskan, layak Anda perjuangkan, ya,
Selanjutnya adalah fokus di situ. Fokus saja udah. Supaya kita bisa fokus gimana? Supaya kita tidak ngulang-ngulang hidup ini, ngulang-ngulang aja isinya. Hidup ini isinya cuma start, kapan finishnya? Ya, caranya Anda ukur umur ini. Umur kita ini diukur. Saya yakin yang hadir di sini tidak ada yang anak SMP atau SMA. Ya, insya Allah minimal umurnya di atas 20, di bawah 40 atau di bawah 70 lah insya Allah. Ya kan? Ya. Coba ingat-ingat hadis Nabi yang mengatakan, hadis sahih riwayat Tirmidzi, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'ina sanah. Umur umatku itu hanya 60 sampai 70 tahun. Wa qalilun man yajuzu dzalik. Dan sedikit umatku yang umurnya lebih dari 70 tahun. Nah, sekarang kita umurnya udah berapa? Ya. Dan jangan habis-habiskan waktu lagi. Terutama yang umurnya sudah 30 tahun ya. Mendekati 30 tahun tuh bukan saatnya mencoba-coba lagi kalau udah seperti itu. Mohon wahai para netizen yang hadir di sini yang umurnya sudah mendekati 30, udah 29,5, itu bukan coba-coba lagi. Sudah saatnya Anda fokus satu tujuan. Nah, tapi kalau umurnya masih di bawah 20, ya toleransi 25 ke bawah lah ya. Tapi sudah darurat juga tuh, di bawah 20 lah, masa-masa sekolah, masa-masa kuliah S1. Ya. Di bawah 25 lah ya, gitu. Monggo kalian mencoba ini, coba. Kalau udah mendekati 30 jangan coba-coba. Nanti enggak selesai coba-coba. Isinya hidup ini hanya percobaan. Ya. Isinya hanya percobaan, kapan mau mulai, mau sukses gitu. Karena untuk sukses itu fokus satu. Tidak bisa kita sukses dalam segala bidang. Fokus satu. Ketika Anda sukses di satu fokus ini, Anda sukses. Insya Allah akan melahirkan banyak kesuksesan. Ya, tapi fokus dulu pada satu kesuksesan. Supaya berkah, satu titik yang menjadi fokus ini harus prioritas. Dunia akhirat harus prioritas. Itulah ya. Baik. Pertanyaan dari Mas Adi Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, bagaimana cara tetap istiqomah dalam mencapai tujuan? Ya. Caranya pertama ya kita mengikuti petunjuk dalam hadis tadi ya. Pertama, mendekatlah kepada orang-orang sukses. Mendekat itu bukan Anda sekedar mendekat kenal di WhatsApp atau cuma sekedar kenal. Mendekat itu ya Anda mendekat gitu ya. Gimana cara mendekat? Anda bisa bekerja sama dia ya, atau bisa berteman sama dia, gimana caranya, bisa sering ketemu sama dia, bisa sering diskusi sama dia, sering ngobrol sama dia, itu loh, itu dekat tuh. Bukan sekedar cuman sampingan dekat tapi tidak pernah ngobrol, tidak pernah bertukar pikiran, tidak komunikasi, sama aja jauh ya. Tapi mendekat gitu sama orang-orang sukses, karena itu insya Allah akan menjadi obat yang paling mujarab tuh. Manusia itu akan mudah terinspirasi. Manusia itu makhluk sosial. Dia itu akan muncul ide-ide kreatif, muncul energi itu ketika ada orang lain yang menyemangati atau membuka pikiran dia. Ya, mendekat. Nah, ya, dengan orang-orang yang pantang menyerah, orang-orang yang sudah sukses, orang-orang yang Anda pandang value-nya lebih dari Anda. Nah, dekati orang kayak gitu. Jangan Anda mendekat orang-orang yang value-nya lebih rendah dari Anda. Yang Anda malah tambah rendah, tambah entek akhirnya. Tuh, supaya kita bisa istiqomah. Cari dekati orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang value-nya lebih dari Anda. Kemudian yang kedua, mencari lingkungan yang baik. Kalau Anda tinggal di suatu tempat ya yang ada turu saja, tidak ada semangat untuk kerja atau berkreasi produktif, ya Anda pindah dari tempat itu. Cari lingkungan yang akses kepada orang sukses itu mudah. Ya. Indikatornya bisa dengan melihat ya dekat sama masjid yang ramai dengan kajian ilmu atau enggak.
cari itu. Karena lingkungan yang rebani, lingkungan yang majelis ilmu itu hidup, menjadikan kita lebih semangat, mudah untuk semangat. Dengan hadir sholat di jamaah di masjid, lihat jamaahnya yang rajin-rajin, Masya Allah. Subuhnya juga rame, lihat orang warganya saja sudah semangat gitu. Belum mereka ceramah sama kita. Lihat mereka keadaannya saja sudah semangat. Nah, deketi lingkungan kayak gitu. Nah, itu ya, supaya kita bisa istiqomah. Terus kemudian jangan pernah berandai-andai tadi. Ketika gagal jangan mengandai-andai, kan nggak kayak gini, nggak akan seperti itu. Karena kalau sudah berandai-andai, kata Nabi, membuka pintu setan masuk. Kalau sudah pintu setan masuk, setan akan semakin memojokkan kita, menjauhkan kita dari istiqomah. Tapi tutup pintu setan dengan mengucapkan qadarullah wa masya'a fa'ala. Baik itu berkaitan dengan kegagalan secara ukhrawi ataupun duniawi. Kegagalan secara ukhrawi seperti kita pengen jadi orang yang betul-betul menjaga sholat jamaah di masjid. Tiba-tiba satu saat futur dan sampai tidak sholat jamaah di masjid. Ini bagi laki-laki. Ya, maka istighfar, astagfirullah, ya salah saya ini, salah betul. Tapi jangan salahin lama-lama. Setahun Anda salahkan diri ini, ya akhirnya ya kurus diri ini nanti, ya. Tapi salahkan sekedar cukup untuk Anda beristighfar. Dah, jangan lebih dari itu. Kalau diri Anda sudah minta maaf, jangan salahin lagi. Ya, dah. Salah, saya salah, astagfirullah, saya salah. Udah astagfirullah, jangan salahin lagi. Udah minta maaf disalah-salahin. Siapa yang enak? Kita aja ndak enak disikapi orang kayak gitu, apalagi kita ini menyikapi diri kita seperti itu. Masa ya tega gitu kan. Udah istighfar, udah. Habis itu qadarullah wa masya'a fa'ala. Allah takdirkan. Perbuatan ini juga takdir Allah gitu kan. Kita tahu setelah terjadi. Kalau belum terjadi jangan beralasan dengan takdir untuk bermaksiat, tak boleh ya. Udah terjadi, qadarullah masya'a fa'ala. Ada hikmahnya. Saya istighfar, saya tobat, saya perbaiki, saya berjuang lagi. Saya sadar lagi bahwa hidup ini berjuang gitu kan. Hidup ini evaluasi, hidup ini perbaikan gitu kan. Atau ya kegagalan duniawi. Sama ya, tiba-tiba omsetnya turun lah ya. Tiba-tiba CPNS tidak diterima lah yang pengen jadi PNS ya kan ya. Nyoba lagi gitu. Kalau gagal bilang qadarullah wa masya'a fa'ala. Nah, ya, dengan seperti ini Mas Adi dan kita semuanya insyaallah kita akan lebih mudah istiqomah, karena menjadi pribadi yang istiqomah sepanjang hayat, sepanjang waktu 24 jam non-stop dikali seluruh umur kita, itu mustahil. Tidak ada manusia yang bisa seperti itu kecuali para nabi mungkin ya. Para nabi dan rasul atau malaikat. Kalau kita, bahkan para sahabat saja pernah mengeluh futur. Ya, maka yang penting futur kita ini terukur. Ya, ketika kita sedang kontra dengan istiqomah ini terukur, masih dalam koridor yang diridhai Allah, dan kita sikapi dengan taubat terus. Jangan pernah menyerah untuk bertobat walaupun berulang kali gitu ya. Demikianlah Mas Adi dan teman-teman jawaban yang bisa kami sampaikan. Saya rasa cukup untuk pertemuan kita di pagi hari ini. Mohon maaf jika ada kurang dan salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.